Kita yang kedua, pertemuan kedua ini adalah the recording process. Minggu lalu kalian sudah mempelajari ya bahwa aktivitas dasar dari akuntansi itu ada 3 gitu kan ya. Mengidentifying, kemudian recording, yang ketiga adalah communicating. Nah, tahap kita yang kedua ini adalah recording process. Semua hasil identifikasi kita atas suatu transaksi bisnis itu kita mulai masukkan, kita mulai catat ya, kita ukur dulu, kita catat, kita ukur, kemudian kita nanti akan sajikan seperti itu. Ada 4 tujuan utama di materi kita hari ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan apa itu akun debit dan kredit gitu ya, yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi bisnis. Jadi di sini kalian akan mengenal istilah baru, yaitu akun. Kalau akun minggu lalu sudah saya jelaskan dan kalian sudah mengenalnya. Kemudian di sini ada istilah baru debit dan kredit. Nah, ini diperlukan pada saat kita ingin mencatat transaksi bisnis. Kemudian kalian bisa mengindikasikan ya, kalian bisa mengidentifikasikan bagaimana jurnal yang digunakan dalam proses pencatatan. Jadi kalian ini ada istilah baru yaitu jurnal. Bagaimana jurnal ini kita gunakan dalam proses pencatatan, proses perekaman atau pencatatan ya, recording itu proses pencatatan atau perekaman dari suatu transaksi. Ini ada istilah baru lagi adalah jurnal. Jadi di akuntansi jurnal itu digunakan pada saat kita mencatat, merekam suatu transaksi bisnis. Kemudian yang ketiga menjelaskan bagaimana ledger ya. Ledger itu adalah buku besar dan proses yang namanya posting ya. Proses yang namanya posting yang akan sangat membantu kita dalam melakukan proses pencatatan. Ya, jadi ada istilah baru lagi yang namanya ledger atau buku besar dan proses yang namanya posting. Nah, posting ini tentu tidak asing bagi kalian ya. Posting adalah menginput sesuatu, gitu ya. Nah, kedua hal ini akan akan kita lakukan di dalam proses pencatatan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kalian dapat menyiapkan apa yang namanya trial balance. Trial balance itu neraca saldo. Jadi ini prosesnya ya, kita identifikasi debit kredit dalam suatu catatan yang namanya jurnal, lalu dari jurnal itu kita posting ke buku besar, dari buku besar saldo dari buku besar itu kita siapkan apa yang namanya trial balance atau neraca saldo. Ya. Jadi ini istilah-istilah baru yang kalian kenal di dalam akuntansi. Pengantar akuntansi ini khususnya yang nanti akan terus dibawa pada saat mempelajari akuntansi selanjutnya. Pengantar akuntansi, akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2. Ya, semoga konsep ini bisa dipahami di pengantar akuntansi. Jadi secara singkat proses recording atau proses pencatatan itu melibatkan 4 hal ini ya. Akunnya, di akun ini kalian akan mengenal debit dan kredit. Transaksi mana yang akan mempengaruhi debit, mana yang mempengaruhi kredit. Akun ini akan kalian pelajari juga hubungan equity-nya ya, bagaimana akun-akun tersebut berpengaruh terhadap equity-nya. Kemudian bagaimana kita bisa memahami saldo normal dari suatu akun ya, baik itu di debit, akun yang ada di debit maupun akun yang ada di kredit. Selanjutnya, kalian mengenal nanti bagaimana cara menjurnal, bagaimana cara untuk mengisi ledger, dan bagaimana proses posting. Kemudian selanjutnya di bab 2 ini, di pertemuan ini, kalian akan belajar ilustrasi proses recording secara keseluruhan. Gitu ya, bagaimana men-summarize
proses journalizing dan bagaimana proses postingnya dalam suatu transaksi. Dan kemudian terakhir adalah bagaimana membuat trial balance, ya, bagaimana mengidentifikasi errornya, terus penggunaan currency juga ini akan dipelajari pada trial balance. Oke, selanjutnya adalah analyzing and recording process. Analyzing and recording proses ini diawali dengan suatu aktivitas yang namanya menganalisis setiap transaksi dan peristiwa bisnis yang bersumber dari sebuah dokumen. Jadi di sini apa yang perlu kita siapkan adalah sumber dokumennya, ya, dokumen atau bukti transaksinya, kontraknya atau purchase ordernya atau tagihannya, gitu, tergantung dari jenis transaksinya. Kemudian dari dokumen sumber tersebut yang harus kita lakukan apa? Yang pertama adalah mencatat transaksi dan peristiwa ekonomi tersebut dalam suatu jurnal, ya. Kemudian setelah jurnal apa yang kita lakukan? Setelah mencatat jurnal, yang kita lakukan adalah memposting jurnal tersebut ke dalam akun buku besar atau ledger account, seperti itu. Nah, setelah itu ya di ledger account, di account buku besar atau ledger account ini itu kan transaksi dipilah-pilah berdasarkan akunnya, gitu ya, yang terjadi pada satu periode. Setelah itu baru saldonya itu kita pindahkan ke dalam, kita siapkan apa yang namanya trial balance, ya. Terakhir ada kita di tahap ini kita menyiapkan dan menganalisis yang namanya trial balance atau neraca saldo. Contoh bukti dokumen sumber, contohnya ini, ya, data catatan omset dari pegawai, catatan ceknya, gitu ya, tagihan dari supplier, purchase order tadi sudah saya jelaskan, gitu ya, bank statement atau catatan penjualan. Kemudian akun ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan, ya, apa itu akun, ya. Akun adalah setiap item laporan keuangan dimasukkan ke dalam buku besar. Jadi nanti buku besar itu bentuknya adalah per akun, ya. Nah, daftar dari akun-akun yang ada di dalam buku besar itu ada daftar tersendiri, itu namanya daftar akun. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi akun. Mengingatkan kembali klasifikasi ke akun, itu ada aset, liabilities, ekuitas, kemudian pendapatan dan beban. Aset, liability, ekuitas itu ada di akun neraca, kemudian pendapatan dan beban ini ada di akun laba rugi, gitu ya. Kemudian ada istilah yang namanya akun yang menyerupai huruf T, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah T-account. T-account, kenapa kok dinamakan T-account? Karena kalau kita lihat ini menyerupai huruf T, gitu ya. Di atas ini account name, kita tuliskan di sini akun apa. Ya, misal akun cash, misal akun receivable, dan sebagainya. Kemudian di sini ada sisi debit, ada sisi kredit, gitu ya. Kemudian setiap transaksi seperti kita sudah pelajari pada saat persamaan akuntansi, ya, aset sama dengan liability plus equity, ini adalah basic penjelas mengenai T-account, gitu ya, bahwa di setiap transaksi itu akan selalu mempengaruhi sisi debit dan selalu mempengaruhi sisi kredit, gitu ya. Dari setiap transaksi pasti akan mempengaruhi kedua hal ini, sisi kiri dan sisi kanan, gitu ya. Itu basic konsepnya, gitu ya, sisi debit dan sisi kredit. Dasar argumentasinya adalah seperti kalau kita lihat
di persamaan akuntansi ya. Aset sama dengan liabilities plus equity. Aset ini di sisi kiri, liabilities plus equity adalah di sisi kanan. Ini dasar argumentasinya sama dengan di konte ini ya, ada sisi debit, sisi kiri, dan sisi kredit, sisi kanan. Nah, lebih lanjut ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada sesi debit dan kredit. Sistem ini berdasarkan dasar logikanya adalah persamaan akuntansi. Gitu ya, di persamaan akuntansi kita selalu mencatat setiap adanya transaksi selalu kita record gitu ya. Setiap transaksi itu setidaknya melibatkan 2 akun gitu ya. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu setidaknya melibatkan 2 akun. Nah, total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Ini debit dan kredit ini pada dasarnya sama dengan apa yang namanya pada saat kita belajar persamaan akuntansi. Oke, selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan mengenai balance atau yang namanya saldo. Ya, kalau kita lihat di contoh ini, di sini apabila jumlah debit itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit, maka akun tersebut akan memiliki saldo di debit. Itu adalah pengaturannya. Sebaliknya, demikian juga kalau kredit lebih besar daripada debit, maka saldonya akan berada di posisi kredit. Kalau kita lihat di sini, ya, transaksi 1, 2, 3 telah dicatat ya, dimasukkan ke debit dan kredit masing-masing, lalu kita total. Ya. Di debit ada 18, di kredit ada 3. Maka saldonya akan berada di sisi mana ini saldo di sini? 18 sama 3 adalah besar 18, sehingga saldonya pasti akan di sisi debit. Nah, berapa saldonya? Saldonya berapa? Saldonya adalah selisih keduanya, yaitu berapa? 15. Gitu ya. Saldo akhir akun tersebut adalah 15, ada di sisi debit karena jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit. Nah, ini sebaliknya. Di sini jumlah debit 10.000. Jumlah kredit ini adalah 11.000. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah kredit. Nah, dengan demikian saldonya akan berada di sisi kredit. Berapa saldonya? Berarti saldonya adalah selisihnya gitu ya, yaitu 1.000. Selisih antara debit dan kredit. Nah, ini ada contoh lagi ya. Di sini nama ini adalah nama akun. Nah, ada transaksi yang terjadi pada bulan tersebut adalah demikian. Ini ya, ada di sisi debit sekian, di sisi kreditnya sekian. Nah, kemudian kita cari berapa saldonya. Saldonya ada di sisi mana? Kita jumlahkan dulu masing-masing. Di sisi debit jumlahnya sekian, di sisi kredit jumlahnya sekian. Lalu kita cari saldonya kas ini ada di sisi mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini debit lebih besar sehingga saldonya akan berada di sisi debit. Berapa saldonya? Selisih antara keduanya. Gitu ya. Nah, selisih antara keduanya adalah 5.100. Ya, selanjutnya adalah kita berbicara mengenai saldo normal. Ya, saldo normal aset dan saldo normal liability. Nah, kalau kita lihat aset ini jumlah debitnya harus melebihi jumlah kredit, gitu ya. Sebaliknya, liability, jumlah kredit selalu melebihi jumlah debit, gitu. Dan normal balance itu ada di sisi ketika
akun tersebut bertambah, maka di sisi apa itu adalah normal balance. Misalnya seperti ini. Kalau aset kalau bertambah, maka aset akan selalu ada di mana? Di debit atau di kredit? Tentu di debit, sehingga disitulah normal balance-nya atau saldo normalnya yang berada. Ya. Kemudian liabilities juga seperti itu. Liabilities, ini kan ada di sisi kanan ya, liability di persamaan ini. Nah, liability, kalau dia bertambah, maka liability akan berada di sisi kredit. Sehingga saldo normal liabilities itu ada di sisi kredit. Seperti itu ya. Jadi tidak ada ceritanya kan kalau asetnya bertambah itu kita mencatatnya di sebelah kanan. Ya kan? Tidak pernah ada ceritanya. Kita lihat aja di sini di persamaan akuntansi. Jika asetnya bertambah, dia ada di sebelah kiri. Ya, dia akan bertambah jika dia ada di sebelah kiri. Kalau liabilities juga gitu. Kalau dia akan bertambah jika ada di sebelah kanan. Demikian juga seperti ini. Itu menunjukkan saldo normal, ya. Ya, baik. Nah, sekarang untuk pengaturan debit dan kredit untuk akun equity. Anda harus selalu memikirkannya pada persamaan akuntansi. Aset sama dengan liability plus equity. Ya. Sehingga ketika ada penambahan dari equity, maka dia akan selalu berada di sisi kanan ya. Penambahan equity, penambahan di akun equity dia akan ada selalu di sisi kanan atau di sisi kredit. Sehingga itulah mengapa kita harus memahami bahwa untuk akun equity ya saldo normalnya adalah di kredit. Ketika transaksi itu menyebabkan penambahan di equity, maka dia akan dicatatnya di sisi kredit. Ya. Kemudian kita harus juga mengingat kembali apa-apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah equity. Gitu ya. Equity dapat bertambah karena hal apa? Gitu ya. Yang pertama adalah equity dapat bertambah ketika ada penerbitan uh, saham baru gitu ya. Equity akan bertambah ketika ada penerbitan share capital. Gitu ya. Kemudian equity juga bertambah ketika perusahaan mendapatkan hasil dari operasional dia, yaitu dalam bentuk revenue. Ya, sehingga revenue itu sifatnya juga akan menambah equity. Nah, karena kedua hal ini sifatnya adalah menambah equity, maka saldo normalnya juga akan berada di sisi kredit. Ya, itu yang harus dipahami. Ya. Ketika kita membuka akun, ya, mencatat atau membuka akun share capital dan return earning, ya, capital dan share capital dan return earning, maka ketika ada penambahan capital ya mengisu saham, maka saldonya akan di kredit begitu ya. Kemudian return earning. Nah, ini return earning ini adalah laba ditahan. Apa sih laba yang ditahan? Laba ditahan adalah bagian laba ya. Laba itu apa? Laba itu adalah selisih lebih antara revenue dengan expense. Ya. Ketika ada laba dan laba itu tidak dibagikan, maka dia akan menambah saldo return earning. Menambah saldo return earning sehingga saldo normal untuk return earning ada di kredit. Gitu ya. Kemudian yang terkait dengan equity lain ya pelajaran minggu lalu adalah pembagian dividen dan expense. Apa itu dividen? Dividen itu kan bagian laba yang dibagikan ke pemegang saham. Sehingga sifatnya karena dia dibagi ngambil porsi dari saham, porsi dari equity untuk dibagikan kepada pemegang saham, maka dia sifatnya akan mengurangi equity. Demikian pula expense. Expense itu adalah uh, membayar sesuatu, ya, mengeluarkan sesuatu, membayar sesuatu, beban, gitu ya, beban.
gitu ya, sehingga beban ini ya dia akan sifatnya ya ketika ada beban maka sifatnya dia akan mengurangi expense. Kenapa kok timbul beban? Ini balik lagi. Kenapa kok timbul beban? Ya, timbul beban karena untuk perusahaan itu memperoleh pendapatan, ya. Sehingga revenue dan expense ini nyambungnya juga ke equity. Nah, sifat dari expense itu adalah mengurangi equity. Nah, di sini ya revenue dan expense itu tempatnya adalah di return earning. Nah, dividen itu sifatnya adalah mengurangi equity. Sehingga ketika ada dividen, maka saldo normal dividen akan selalu di debit. Ya, karena sifat dia adalah mengurangi equity. Ya, baik. Selanjutnya adalah untuk revenue dan expense. Seperti tadi saya sudah bilang ya bahwa revenue saldo normalnya ada di kredit karena jika dia bertambah posisinya akan ada di sebelah kredit. Expense jika dia bertambah maka dia posisinya akan di sebelah debit. Seperti itu ya, sehingga normal balance-nya ada di debit. Sehingga kalau kita ringkas, maka akun yang memiliki saldo normalnya di debit adalah aset dan expense. Saldo yang memiliki akun yang memiliki saldo normal di kredit adalah liability, equity, dan revenue ya. Ini yang perlu kita catat. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, saya tunjukkan saldo normal tersebut kaitannya di persamaan akuntansi dan di laporan keuangan. Ya, bagaimana aturan untuk debit dan kredit. Tadi jelas ya bahwa jika yang memiliki saldo normal di debit itu adalah aset dan expense, gitu ya. Sehingga kedua ini jika meningkat maka posisinya ada di debit ya kedua akun ini. Sehingga saldo normalnya pun ada di sisi debit. Sebaliknya ya. Sebaliknya. Tadi kita lihat jika akun-akun yaitu liability, equity dan revenue memiliki saldo normal di kredit. Nah, perlu diingat bahwa kalau saldo normal adalah jika akun tersebut meningkat, maka dia ada di mana? Di sisi debit atau kredit. Liability kalau dia bertambah atau meningkat, dia akan selalu ada di sisi debit. Sehingga begini ya, equity juga. Ya kan? Jika meningkat selalu di sisi kredit. Aset kalau meningkat selalu di sisi debit. Nah, sebaliknya kalau liability-nya berkurang atau turun, dia dicatat di sisi apa? Di sisi debit. Equity kalau dia turun atau berkurang, dia akan selalu di sisi debit. Revenue juga gitu. Kalau revenue itu turun atau berkurang, maka dia akan ada di sisi debit. Nah, aset kalau turun atau berkurang, dia akan di sisi kredit. Beban jika dia turun atau berkurang maka ada di sisi kredit. Nah, ini aturan tadi gitu ya. Sehingga ini pula yang berlaku di dalam laporan keuangan, yaitu di neraca atau laporan posisi keuangan, dan yang di sisi ini adalah laporan laba rugi. Gitu ya. Ini juga pada saat kita membuat laporan laba rugi, ini berlaku juga seperti ini, saldo normal seperti ini. Ya. Misalnya revenue di laporan laba rugi, kalau dia bertambah, dia akan selalu posisinya di kredit. Seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk memperjelas gambaran Anda, ya, bagaimana debit, bagaimana kredit, kaitannya dengan persamaan akuntansi, ya.
Jadi persamaan akuntansi yang Anda kenal awalnya tadi adalah aset sama dengan liability plus equity. Kita sekarang jadi makin tahu ya bahwa equity ini juga terdiri dari pendapatan atau revenue dan expense, gitu ya. Sehingga kalau dari sifatnya, ya, revenue ini, ya, semua pendapatan akan menambah equity, maka pendapatan ada di sisi kredit. Expense atau beban sifatnya adalah mengurangi equity, maka dia akan ada di sisi debit. Sedangkan kita akan selalu menandingkan revenue dan expense untuk menghasilkan net income, bukan atau laba bersih. Sehingga laba bersih, ya, ketika perusahaan memperoleh laba bersih, maka posisinya dia akan menambah equity, dia juga ada berada di sisi kredit. Seperti itu ya. Nah, masih tentang konsep persamaan akuntansi. Di sini kalian bisa lihat ya, persamaan akuntansi kita aset sama dengan liability plus equity. Aset, liability, dan equity ada di neraca atau balance sheet atau laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat lagi di posisi equity. Posisi equity terdiri dari common stock dan return earning. Ya, ini kalau khususnya untuk entitas yang bentuknya adalah perusahaan, ya, yang modalnya terbagi atas saham, gitu ya. Equity terdiri dari common stock dan return earning. Ya. Semua hal yang berkaitan dengan penambahan investasi pemegang saham itu akan sifatnya menambah equity, gitu ya. Nah, kemudian return earning. Apa itu return earning? Ya, return earning ini merupakan laba ditahan. Ya, konsep dari return earning adalah laba ditahan. Dari mana return earning? Yang pertama ketika perusahaan mengalami laba. Ya, perusahaan melakukan kegiatan operasional, ya, maka perusahaan mendapatkan revenue. Ya, perusahaan mendapatkan revenue. Ya, untuk mendapatkan revenue itu perusahaan mengorbankan atau membayar semua biaya-biaya, biaya operasional, biaya gaji, biaya bahan baku dan lain-lain. Itu adalah expense, ya, expense. Nah, gitu ya. Ini expense. Nah, revenue dan expense itu berada atau kita laporkan di dalam income statement. Ya, revenue dan expense itu ada di income statement. Gitu ya. Kemudian apa yang ada di dalam laporan return earning? Laporan return earning itu terbentuk dari selisih antara revenue dan expense yang kita bisa lihat di income statement plus pengaruh dari dividen. Ya, pengaruh dari dividen. Misal pada suatu periode perusahaan menghasilkan laba, ya, revenue lebih besar dibandingkan dengan expense, menghasilkan laba. Pada periode itu perusahaan juga membagikan dividen. Nah, membagikan dividen, maka laba ini ya dikurangi dengan dividen yang dibagikan. Contohnya ya saldo awal return earning ini masih kosong. Sehingga saldo akhirnya ini ada di saldo akhirnya ini kita laporkan pada laba ditahan. Gitu ya. Sehingga di dalam laporan return earning itu komponennya adalah akun tentang dividen, berapa yang dividen yang dibagikan pada periode tersebut, dan juga hasil dari laporan laba rugi atau penandingan antara revenue dan expense. Ini adalah kaitan dari persamaan akuntansi dan laporan keuangan. Jadi kalian sudah pahami ya kaitannya masing-masing akun ini, ya, laporannya dan posisinya di dalam persamaan akuntansi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bisa Anda jawab? Debit adalah yang mana? A, B, C, atau D?
Ya, jawabannya adalah C. Debit adalah bertambah di sisi aset ya dan berkurang untuk sisi liabilities. Itu ya. Kemudian selanjutnya, akun yang normalnya memiliki saldo debit. Ayo, apa ini? Aset, kemudian ya dividen dan expense. Ya, betul ya. Jadi yang D. Nah, kalau kita lihat ya, ringkasan dari aturan pengaturan debit dan kredit, bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah hubungan antara aset, liability, dan equity dalam suatu bisnis. Gitu ya. Di aset, jika bertambah, ya, maka di sisi debit, jika berkurang di sisi kredit. Liability juga gitu, jika bertambah akan di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Equity terdiri dari share capital, return earning, dividen, revenue, dan expense. Share capital jika dia bertambah ada di sisi debit, kredit, jika berkurang di sisi debit. Return earning, kredit bertambah, debit berkurang. Dividen, debit bertambah, kredit berkurang. Revenue, kredit bertambah, debit berkurang. Expense, debit bertambah, kreditnya berkurang. Nah, persamaan harus balance setelah setiap transaksi itu dicatat, yaitu untuk setiap pencatatan di sisi debit pasti harus juga diimbangi dengan pencatatan di sisi kredit. Gitu ya. Setiap pencatatan di sisi debit ya selalu diimbangi dengan pencatatan di sisi kredit. Kemudian lanjut di dalam itu sudah saya mengenalkan mengenai akun ya, akun. Kemudian lanjut di proses recording. Proses recording yang pertama adalah menganalisis setiap transaksi, gitu ya, berdasarkan bukti transaksi. Yang kedua adalah ini, memasukkan transaksi tersebut ke dalam suatu jurnal. Gitu ya. Yang ketiga, memasukkan atau posting jurnal tersebut ke dalam buku besar. Seperti itu. Kemudian jurnal. Jurnal ini adalah book of original entry. Maksudnya adalah setiap transaksi yang terjadi itu awalnya dicatat di dalam suatu jurnal, gitu ya. Kemudian transaksi dicatat dalam urutan yang kronologis, gitu ya. Kemudian kontribusi ke dalam kontribusi atas recording proses di sini maksudnya adalah dalam recording proses ya fungsi jurnal ini adalah ada 3. Yang pertama mengungkapkan dampak transaksi secara utuh gitu ya, complete effect of transaction. Kemudian yang kedua menyediakan pencatatan transaksi yang secara kronologis. Yang ketiga membantu untuk mencegah adanya error karena ada pengaturan debit dan kredit itu yang harus selalu balance sehingga bisa tahu bahwa apakah ada kesalahan catat itu bisa tahu di dalam jurnal jika posisi debit dan kreditnya tidak balance seperti itu. Oke ya, kita langsung berlatih mengenai bagaimana cara kita menjurnal. Ya, yang pertama untuk tahap pertama ini di pengantar akuntansi akan saya kenalkan satu jurnal yaitu jurnal umum, gitu ya, jurnal umum atau general journal. Ini contoh transaksinya pada 1 September
pemegang saham menginvestasikan 15 euro secara cash ya ke dalam perusahaan sebagai pengganti dari kepemilikan sahamnya gitu ya. Dan selanjutnya SoftBank membeli komputer ya, peralatan komputer senilai 7.000 secara cash. Jurnalnya apa? Ada 2 transaksi nih ya, menginvestasikan uang sebagai saham, kemudian membeli komputer. Gimana? Ya, betul. Cash 15.000 ya, karena ini tadi ya transaksi yang pertama. Menginvestasikan cash 15.000. Kreditnya share capital dari pemegang sahamnya atau ordinary share capital 15.000 di kredit. Itu tadi ya, ingat di saldo normal tadi. Share capital bertambah maka dia di kredit. Gitu ya. Nah, ini jumlah debit dan kreditnya harus sama ya. Yang bertambah yang terpengaruh di transaksi ini adalah cash dan share capital. Ini bedanya ya, tadi kemarin kita sudah mempelajari ini tapi namun di persamaan akuntansi. Nah, sekarang kita masukkan di dalam jurnal. Nama akun yang terpengaruh apa untuk transaksi penambahan modal yaitu cash kalau dia store-nya uang, dan pasangannya adalah share capital gitu ya. Selanjutnya, SoftBank membeli peralatan komputer 7.000 secara cash. Jadi apa nih? Ya, komputer equipment-nya debit atau kredit? Bertambah kan, yang bertambah adalah komputer equipment. Sehingga dia bertambah 7.000. Ini adalah aset. Ya, aset bertambah. Ada di debit. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya adalah yang di sini ya, yang berkurang dengan cash, berarti cashnya kan berkurang atau menurun sehingga cashnya ada di kredit 7.000. Jadi setiap transaksi itu akan berpengaruh ya terhadap dua sisi akun ya, dua sisi akun debit dan kredit itu juga dinamakan yang namanya double entry bookkeeping. Jadi satu transaksi itu akan selalu terpengaruh kepada dua akun, yaitu akun debit dan akun kredit. Ini ya, akun debit dan akun kredit. Itu ya. Selanjutnya, Juli tanggal 1, Sai Company purchase a delivery truck costing Taiwan dollar ya, sebesar 4.420. Ya, dia membeli truk 420. Nah, truk ini pembayarannya dua ya, yang 240 cash, kemudian yang 150 account. Nah, berarti akan ada berapa account ini kredit ya, kredit. Berarti non tunai kredit. Jadi ada berapa akun yang terpengaruh yang akan kita masukkan di sini? Ya, ada 3. Ya, ada truk, ada cash, dan ada account payable. Nah, yang mana yang di debit? Yang di debit adalah yang meningkat, ya kan? Yang meningkat apa? Yaitu equipment. Truk itu di sini dikategorikan equipment. Itu debit 4.200. Kemudian yang kredit apa? Yang kredit adalah sisanya ya,
cash-nya turun, maka dia kredit, ya berkurang kan untuk bayar truk. Berarti cash-nya turun 240, kemudian account payable, ada di mana account payable, debit atau kredit? Account payable-nya nambah atau berkurang? Account payable itu ada di kolom apa? Menjadi dia termasuk di dalam liabilities. Ya. Sebelumnya dia mungkin tidak ada saldo account payable, tapi begitu ada transaksi ini, dia bertambah tuh utangnya, bertambah 180. Nah, kalau liabilities bertambah, posisinya ada di mana? Di debit atau kredit tadi di awal. Kalau liabilities bertambah, maka posisinya ada di kredit. Ya, sehingga kalau kita total ya, cara ngeceknya bagaimana kalau jurnal ini betul atau salah. Kalau kita total, debit dan kredit ini sama jumlahnya. Seperti itu, ya. Kemudian ini tadi sudah saya bahas, daftar akun itu adalah chart of account. Ya, ini maksudnya. Daftar akun berarti akun-akun apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk aset, akunnya apa saja? Ada cash, ada account receivable, ada supplies, ya, ada prepaid insurance, ada equipment, ada accumulated depreciation equipment. Ya, ini seperti kemarin saya bilang bahwa urutannya adalah semakin tinggi posisinya, semakin atas itu adalah semakin liquidnya semakin tinggi, mudah dipindah tangankan, mudah dikonversikan seperti itu. Kemudian akun liability, contohnya adalah notes payable, account payable, unearned service revenue, salaries and wages payable, interest payable. Equity, share capital, ordinary, return earning, dividend, income summary, revenue, kemudian expense. Nah, ini adalah akun-akunnya. Ya, jadi telah dibuka akunnya ini. Ya. Account and account number diatur secara berurutan. Ya, di mana dia sesuai penyajiannya di neraca, gitu ya. Di neraca atau di laba rugi atau di laporan keuangan ya, seperti itu. Nah, aset tadi akun adalah aset. Nah, komponen dari aset itu apa saja? Aset ada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Apa saja komponennya? Kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kewajiban atau liability apa saja komponen utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Itu ya. Ekuitas pemilik terdiri dari modal saham, penarikan pribadi. Ini tadi sudah sih, saya skip aja ya. Ini contoh lain dari chart account ya. Semakin tinggi, semakin besar ukuran perusahaan, makin banyak transaksinya, mungkin juga jumlah akunnya juga akan semakin banyak, semakin kompleks seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah ngomong tentang akun, daftar akun. Nah, kita sekarang ngomong mengenai buku besar. Buku besar adalah sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis, itu disebut buku besar. Gitu ya, ini adalah contohnya. Gitu ya. The ledger. Ledger itu adalah buku besar. General ledger contain the entire group of account maintained by a company. Gitu ya. Nah, ini ledger. Ledger ini laci yang besar. Ini liability account, ini ledger. Buku besar. Equity account, ini buku besar. Gitu ya. Buku besar itu grup dari akun yang diadakan oleh perusahaan. Ya, misalnya ini kas, ya, supplies, land, equipment, ya, liability, notes payable, account payable, salary, interest payable. Ini adalah general ledger,
beberapa grup dari akun. Equity account terdiri dari share ini, return earning, service revenue, salary expense, seperti itu ya. Ini tadi adalah yang tadi sudah saya jelaskan ya, akuntansi dengan jurnal berpasangan. Double entry bookkeeping. Akuntansi dengan jurnal berpasangan didasarkan pada konsep yang sederhana. Setiap pihak dalam suatu transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Dalam istilah pembukuan, apa yang diterima adalah debit dan apa yang diberikan adalah kredit. Sehingga akun T mencerminkan timbangan atau neraca. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita mengenal akun T, maka ini ada beberapa contoh format akun ya, formulir akun yang standar. Ya, seperti ini. Ya, ini cash, ini ada penjelasannya apa saja, ini ada tanggalnya, penjelasannya, ada ref-nya, kode ref, ya. Ada debit, ada kredit, ada balance. Ya, nomor ini adalah nomor tadi, nomor akun tadi yang di daftar akun. Cash tadi kan ada 101, receivable tadi berapa? 102, misalnya seperti itu nomor akun. Ya, terdiri akun cash terdiri dari ya, setiap akun tuh pada standarnya adalah terdiri dari ini kolom-kolomnya. Ya. Kemudian setelah itu saya mau menjelaskan mengenai proses posting. Posting adalah proses mentransfer jumlah dari jurnal ke ledger account. Ya. Posting adalah mentransfer dari jurnal ke akunnya buku besar. Ini kan tadi jurnal. Ya, jurnal tadi dari transaksi tadi jumlahnya ini. Ya. Misalnya ini di sini kita tulis tanggalnya, kemudian jurnal tadi ya ada debit, ada kredit. Debitnya apa ini? Kas, kreditnya share capital. Sini ada debit, ada kredit. Lalu dari jurnal ini kita akan masukkan ke akun masing-masing. Gitu ya. Akunnya apa saja? Ya akun kas dan akun share capital. Maka kita buka dua akun lagi. Kita panggil akunnya. Akun kas dan akun share capital. Nah, akun kas tadi diberi nomor 101. Maka kita akan pindah dari general journal ini 15.000, kita akan pindah ke akun kas. Cara memindahnya juga sama ya. Misalnya dia di jurnal adalah debit, maka di buku besar dia harus juga ada di debit. Ref, apa ini ref? Ref ini penanda bahwa jumlah ini kita akan masukkan kemana? Oh, ke akun 101. Ini 101. Kemudian ref di sini apa? Sumbernya dari mana? Saya ingin tahu. Ketika saya membuka buku besar kas, saya ingin tahu 15.000 ini apa ya transaksinya? Apa ya jurnalnya? Maka saya lihat jurnal 1 di sini. Gitu ya. Kemudian share capital, berarti saya harus melihat langsung ke buku besarnya share capital ordinary. Sama ya, di share capital ordinary tadi di daftar akun diberi kode 311. Ya, di sini ada saldonya adalah kredit, maka saya akan posting ke buku besar di sisi kredit juga. Gitu ya. Kemudian balance. Nah, kalau kita asumsinya punya satu transaksi ini. Nah, balance itu adalah tadi ya saldonya. Ya, dengan demikian saldonya adalah 15.000. Di sini saldonya adalah 15.000. Seperti itu ya. Kemudian adalah memposting jurnal tersebut ke dalam akun gitu ya. Memposting jurnal tersebut ke dalam setiap akun. Itu namanya adalah posting. Ya, proses mentransfer debit dan kredit dari jurnal ke dalam akun.
yaitu akun yang ada di dalam buku besar, itu namanya posting. Sehingga kita ringkas lagi arus transaksinya ya, transaksi diotorisasi, transaksi terjadi, dokumen disiapkan, catat di jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Nah ini, posting adalah apa ini? Ya, betul. Yaitu di transfer journal entries to ledger account. Lengkap recording proses. Secara garis besar ada 3 langkah ini ya. Menentukan tipe akun yang terlibat dari suatu transaksi, kemudian tentukan mana item yang bertambah atau item yang berkurang dan berapa jumlah penambahan atau berkurangnya. Kemudian translate-lah ya, terjemahkanlah penambahan dan pengurangan tersebut di dalam suatu debit dan kredit. Contoh ya. Transaksinya ada pada tanggal 1 Oktober, Yarizi invest 10.000 cash di dalam perusahaan advertising dikenal oleh Pioneer Advertising Agency. Ini ya, ini basic analisisnya adalah tipe akun apa saja yang akan terlibat, yaitu kas dan equity. Equity secara spesifik ya, lebih lengkapnya lagi adalah share capital. Gitu ya. Nah, lalu kita masukkan ini ke dalam persamaan akuntansi, ya kan? Nah, di sini aset, kasnya bertambah 10, equity juga bertambah 10 di sisi share capital. Kemudian kita analisis mana ini yang debit, mana ini yang kredit. Gitu ya. Nah, yang bertambah aset ini ya debit menambah aset. Ya, debit menambah aset, kredit menambah equity. Itu aturan yang harus kita selalu tekankan. Nah, sehingga debit ini dia menambah aset, sehingga yang didebit adalah kas. Kemudian sebaliknya ya, share capital ini bertambah di sisi kredit, sehingga share capital di sini di sisi kredit. Seperti itu ya. Kemudian kita posting. Dari jurnal ini kita posting akunnya apa saja, yaitu kas dan share capital. Kasnya di akun apa ini? Debit, tulislah di sini di debit. Share capitalnya ini di akun apa ini? Kredit, maka tulislah ini di sisi kredit. Ini semoga bisa dipahami ya. Kemudian contoh lagi. Oktober tanggal 1 Pioneer membeli office equipment harganya 5.000 dengan menandatangani notes payable wesel bayar ya, utang wesel itu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%, 5.000 juga. Nah, ini kita analisis akun apa saja nih yang terkait, yaitu aset equipment bertambah 5.000. Nah, aset equipment ini kalau bertambah berarti dia ada di sisi apa nih? Di sisi debit. Liability yaitu notes payable bertambah 5.000. Berarti kalau liability bertambah ada di sisi apa? Kredit. Ya, dengan dari sini kita bisa langsung jump to jurnal sebenarnya. Gitu kan? Tapi ini membantu langkah persamaan akuntansi itu membantu. Equipment bertambah, liability notes payable bertambah seperti ini. Lalu kita buat suatu jurnalnya. Equipment dia aset ya bertambah lalu di debit. Notes payable dia liability, maka jika ada penambahan maka dia ada di sisi kredit. Nah, ini adalah pembukuan double entry tadi, bookkeeping. Satu transaksi pasti akan selalu berada di dalam 2 akun. Kemudian postingnya di equipment dan di notes payable. Ya, ini debit, ini kredit, ini masuk kredit.
gitu ya. Ini masuk 157 daftar akun, nggak usah bingung. Ini masuk ke 200. Ya. Kemudian langkah selanjutnya sama ya. Seperti itu langkahnya. Akun apa yang terpengaruh? Boleh masukkan dulu ke persamaan akuntansinya, lalu di jurnalnya akun apa yang di debit, mana yang di kredit, seperti itu. Kemudian posting ke buku besar. Jadi itu langkah-langkahnya, gitu ya. Jadi pelajari sendiri. Ini, prepare journal entry for the purchase of a truck 42.500, membayar 8.500 cash, dan sisanya account. Apa ini? Ya, yang debit apa? Debit adalah truknya. Ya, yang debit adalah truknya, yang kredit apa ini? Yang kredit adalah cash, kemudian utang. Ya, nah ini. Truknya debit, kredit kas, dan utang. Jadi kalau di total ini balance. Nih, masukkan journal entry tanggal 7 pendapatan jasa secara on account ya, bukan tunai maksudnya. Apa ini jurnalnya? Ya, pendapatan jasa kalau bertambah itu selalu ada di mana? Di kredit. Ya. On account berarti tidak tunai. Apa yang bertambah berarti bukan kas ya, tapi apa? Piutang. Ya. Piutang atau account receivable dan office earn. Gitu ya. Ini latihannya yang bisa kalian kerjakan. Ini ya, ini contoh-contoh lagi. Ini kalau kita gambarkan, saya gambarkan ya dari invoice ke general journal, lalu ke general ledger, kemudian dari general ledger ke trial balance, lalu ke annual report. Nah, sekarang apa itu trial balance? Ini ada latihan ya. Ini general ledger ya, kalau sudah diisi dalam 1 bulan ini wujudnya cash misalnya. Tanggal 1 ada debit, tanggal 2 ada debit. Nah, ini saldonya. Gitu ya. Ini. Kemudian trial balance ini. Ini adalah trial balance atau neraca saldo, neraca saldo. Tinggal dari general ledger tadi dipindahkan ke dalam kok general ledger. Oh ya betul, dari buku besar dipindahkan ke dalam neraca saldo seperti ini. Cash tadi saldonya di mana? Di debit, pindah ke sini. Supplies sama ya, dan sisi debit dan kredit harus sama. Oke ya, jadi trial balance itu dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada posting debit dan kredit dari jurnal ke dalam buku besar. Di akuntansi sistem jurnal berpasangan itu mewajibkan adanya kesamaan antara jumlah debit dan kredit. Sehingga apabila ada kesalahan, maka trial balance inilah dia mengecek kesamaan antara jumlah debit dan kredit. Jika tidak seimbang, itu maka terjadi kesalahan, ya. Nah, selanjutnya adalah trial balance dan trial balance error, ya. Persamaan debit dan kredit dalam buku besar harus dibuktikan pada akhir setiap periode akuntansi dengan menyiapkan trial balance. Jelas ya, jadi proses kita yang kita lakukan dari mengidentifikasi transaksi, jurnal, posting ke buku besar, itu lalu kita sebelum kita membuat laporan keuangannya, kita harus mengujinya gitu ya, kita membuktikan bahwa
catatan kita betul itu dengan menyiapkan trial balance ini. Misalnya nih ya, perubahan atau error atau kesalahan itu bisa jadi karena kesalahan melihat data dan menginputnya. Misalnya harusnya kita menulis 542, itu kita tulis 452 atau 524. Nah, error itu biasa terjadi karena ini, kesalahan menuliskan. Gitu ya, kita membaca angka 542, tapi begitu kita menginputnya salah 452 atau 524 gitu ya. Kemudian seluruh nomor dipindahkan satu atau lebih spasi ke kanan atau ke kiri dalam kesalahan. Maksudnya apa sih ini? Seharusnya menulisnya seperti ini, 542. Tapi kita tulisnya salah. Titiknya ada di tengah-tengah sini misalnya. Jadi 5420 atau 9750 menjadi 975 seperti itu. Ya, jadi spasinya salah, penomorannya salah, ada titiknya ini salah. Itu juga potensi timbulnya kesalahan atau error. Ini ada beberapa indikasi juga ya, beberapa kesalahan yang sering terjadi. Misalnya, jika terdapat selisih sebesar 10.100 atau 1.000 di antara debit dan kredit, itu seringkali berasal dari kesalahan penjumlahan. Jadi kalau selisihnya adalah sebesar ini atau ini, maka kita cek lagi penjumlahan kita. Ya, jika terjadi kesalahan seperti ini, maka jumlah kembali kolom daftar saldo. Ketika kesalahan masih ada, hitung kembali saldo semua akun. Itu yang harus kita lakukan, gitu ya. Jika selisih dapat dibagi dua, kesalahan bisa terjadi karena debit diposting sebagai kredit atau sebaliknya. Kita salah, harusnya kita memasukkan ke debit, ternyata kita masukkan di kredit, sehingga kesalahan itu, selisihnya itu kalau bisa dibagi dua, itu berarti kita salah memasukkan debit dan kreditnya, seperti itu ya. Kemudian, ini yang sering terjadi juga, jika selisih ya tidak balance-nya itu dapat dibagi 9, maka telusuri kembali saldo akun ke buku besar untuk mengetahui kesalahan pemindahan saldo dari buku besar. Gitu ya. Kemudian, dua kesalahan yang biasa ditemukan dikenal sebagai transposisi dan slip atau slide. Transposisi terjadi saat urutan angka terbalik menjadi salah. Seperti itu tadi ya. Ini kesalahan transposisi. Salah urutan angkanya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, jika kesalahan tidak habis dibagi 2 maupun 9, buku besar harus ditinjau ulang untuk menemukan jumlah buku besar yang sama dengan jumlah kesalahan yang belum dipindah ke daftar saldo. Jika kesalahan tidak ditemukan, tinjau ulang ya, harus kita lihat dulu pemindahan jurnal untuk menemukan pemindah bukuan yang salah. Ya, itu kalau kita selisihnya itu ya, kesalahannya itu tidak habis dibagi 2 atau tidak habis dibagi 9. Maka kita harus lihat tuh buku besar kita ya. Kemudian jika kesalahan tidak ditemukan melalui langkah sebelumnya, proses akuntansi harus ditelusuri kembali mulai dari langkah terakhir mundur sampai ke ayat jurnal. Jadi kita trace apakah kita buku besarnya salah, apakah kita jurnalnya salah, seperti itu ya. Nah, yang juga sering terjadi saldonya balance. Ya, saldonya balance, tapi ternyata belum tentu itu juga betul, gitu ya. Kenapa? Karena beberapa kali kesalahan itu tidak menyebabkan daftar saldo tidak seimbang. Ya, misalnya saldo kredit untuk akun supplies, gitu ya. Jadi kita salah untuk menjurnal berapa akun supplies yang telah dipakai, saldo akun supplies, misalnya seperti itu. Nah, ini disiapkan yang namanya jurnal koreksi. Oke, selanjutnya ini ada latihan ya, ada latihan. Di sini ada jurnal ya, di bagian atas ini ada jurnal. Kemudian kalian lakukan posting ke buku besar masing-masing akun ya.
tanggal 1 Juli misalnya ada transaksi penerbitan saham baru, ya kan? Di jurnalnya adalah cash debit dan common stock kredit sebesar 30. Lalu kita posting ini, ya. Bagaimana? Ya, cash kita pindahkan ke debit, lalu pasangannya adalah common stock, kita pindahkan ke kredit, ya, di posting ke buku besar common stock. Kemudian tanggal 9, account receivable dan service revenue. Ya, perusahaan mencatat pendapatan jasa, ya, namun belum diterima uangnya, begitu ya, sehingga timbul account receivable. Kita posting, ya, account receivable bertambah, debit, ya. Kemudian service revenue, menerima pendapatan, ya, pendapatan jasa kita catat di kredit. Kemudian pada tanggal 24 kita menerima pelunasan dari piutang. Maka kita buat jurnalnya cash debit account receivable kredit sebesar 4.000. Lalu kita jurnal tanggal 24 seperti ini. Kemudian kita posting setelah kita menjurnal. Cash kita pindah ke buku besar cash, ya, akun kas 4.000. Kontra account-nya adalah account receivable begini. Gitu ya. Nah, selanjutnya latihan lagi, ya. Di sini ada daftar akun beserta saldonya, ya. Lalu kalian buat trial balance-nya, ya, neraca saldonya. Ya, kalian buat judulnya di sini, gitu kan. Kemudian kalian posting satu persatu, ya, kas. Ya, ini kan masih acak nih nilai urutannya. Kalian harus bisa menyajikan neraca saldo yang benar, yaitu dimulai dari nomor urutan yang kecil atau yang paling liquid dulu, ya. Cash dari aset, liability, terus equity, begitu ya. Cash dulu dimasukkan, dia debit atau kredit. Cash, debit. Kemudian apa lagi nih? Account receivable, debit atau kredit. Nah, begitu seterusnya. Anda coba dulu. Ya, setelah Anda coba, Anda masukkan menurut urutan yang benar, ya, kaidah yang benar dari daftar account. Urutannya adalah aset, liability, dan equity, tentu saja. Kemudian setelah itu harus dijumlahkan. Harus dijumlahkan dan syaratnya adalah harus balance. Meskipun kalau kita tadi pelajari belum tentu ya balance itu benar. Begitu ya, harus dicek kembali catatannya. Nah, bagaimana ketika kita mendeteksi adanya kesalahan lalu kita ingin mengkoreksi? Ada beberapa cara, ya. Yang pertama, ayat jurnal tidak benar tapi tidak diposting. Bagaimana prosedur koreksinya? Coret kesalahan tersebut dan cantumkan judul atau jumlah yang benar. Jadi tidak boleh menggunakan dihapus begitu saja, tapi tinggal dicoret, ya, dicoret begini, kita gunakan yang benar. Ayat jurnal sudah benar tapi diposting secara keliru. Coret kesalahan tersebut dan lakukan posting yang benar. Tinggal dicoret, kita lakukan aja bagaimana postingan yang benar. Yang ketiga, ayat jurnal tidak benar dan sudah diposting. Kita buat yang namanya jurnal koreksi. Jadi tidak semuanya itu kita membuat jurnal koreksi, ya, jurnal untuk membetulkan kesalahan tersebut, gitu ya. Kita buat jurnal koreksi jika jurnal yang salah itu sudah diposting, gitu ya. Ada beberapa kesalahan yang tidak akan menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa meskipun seimbang, belum tentu neraca saldo kita betul, trial balance kita betul. Ya, karena ada beberapa kesalahan yang tidak akan menyebabkan neraca saldo itu tidak seimbang. Yang pertama adalah kita tidak mencatat transaksi atau memposting transaksi. Maksudnya apa? Ada yang ketinggalan, nggak dicatat, satu pasangan ketinggalan.
Contohnya seperti itu. Yang kedua, mencatat dengan jumlah yang sama untuk sisi debit dan kredit untuk suatu transaksi. Gitu ya. Yang ketiga, mencatat transaksi yang sama lebih dari sekali. Tentu saja hasil akhirnya kan tentu masih seimbang, padahal dia transaksinya kedobelan seperti itu. Yang keempat, memposting dengan jumlah yang benar namun pada akun yang salah. Nah, betul ya. Kita kan prinsipnya tadi berpasangan. Kita tambahkan semua sisi debit dan kredit itu 500. Tapi akunnya salah. Gitu ya, akunnya salah. Misalnya pembelian supplies kita catatnya di pembelian equipment, itu kan salah. Gitu ya. Nah, kemudian ada kesalahan atau error yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Yang pertama, salah dalam menyiapkan neraca saldo. Salah menambah kolom, salah memasukkan jumlah saldo akun, ya saldo dimasukkan ke kolom yang salah atau tidak dimasukkan. Tentu saja beda. Saldo akunnya salah, ya saldo salah dihitung. Kemudian saldo dimasukkan salah pada kolom buku besar. Ya. Salah dalam memposting, jumlah yang diposting salah, debit diposting pada kredit atau sebaliknya, dan tidak diposting. Ini bisa saja menyebabkan neraca saldonya tidak seimbang. Ini latihan ini akan kita bahas ya, kita diskusikan di kelas. Kemudian contoh error yang tidak pengaruh ke trial balance. Ini lebih lanjut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini contoh ya, contoh jurnal koreksi ketika kita melakukan kesalahan dan bagaimana koreksinya. Misal transaksinya tanggal 5, pembelian peralatan kantor secara kredit di jurnal dan diposting secara keliru. Ya, peralatan kantor secara kredit. Ya. Di sini dia mencatatnya salah akun ya, peralatan kantor itu harusnya equipment tapi catatnya di supplies atau bahan habis pakai, itu kan berarti salah ya, meskipun jumlahnya ini benar. Ya, kalau dilihat dari jumlahnya ini tidak menyebabkan tidak balance, ya tidak menyebabkan tidak balance di neraca saldo. Ya, tapi akunnya salah nih, supplies. Ya, tanggal 5 dia mencatat supplies pada akun payable. Jelas salah jurnal. Nah, ketika ini salah diposting, jelas postingnya juga salah. Lalu kita harus terbitkan koreksi. Bagaimana mengkoreksinya? Supplies kita nolkan, ya, dari debit kita kreditkan, kita catat akun yang benar, yaitu equipment. Gitu ya. Demikian perkuliahan kita dengan materi recording proses atau pencatatan transaksi. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.